Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Gimana kalau saya bilang, banyak keputusan belanja yang Anda buat itu sebenarnya bukan murni keputusan Anda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita semua pernah kan ngalamin ini? Niatnya cuma beli susu, tahu-tahu keranjang belanjaan udah penuh aja. Ini tuh bukan karena Anda boros loh, ada sains di baliknya. Sebuah arsitektur yang memang sengaja dirancang untuk membuat kita melakukan persis hal itu. Nah, ini dia biang keladinya. Neuromarketing. Merek-merek raksasa itu nggak cuma jualan produk, mereka mempelajari sistem saraf kita. Mereka tahu cara ngelewatin gerbang logika kita dan langsung ngobrol sama alam bawah sadar kita untuk bilang, beli ini. Oke, kita mulai dari jebakan pertama, yang menjerat Anda bahkan sebelum Anda menyentuh satu produk pun, lingkungan toko itu sendiri. Ini adalah babak pertama dari manipulasi, sebuah labirin yang dirancang dengan sengaja. Dan istilah kerennya adalah efek Gruen. Sebuah strategi yang dinamai dari arsiteknya Victor Gruen, yang tujuannya emang untuk bikin Anda sedikit linglung dan tersesat. Gini nih cara kerjanya. Mereka sengaja bikin Anda bingung. Saat Anda nyari susu yang ditaruh di paling belakang, otak Anda dibombardir sama ribuan produk lain. Nah, kelelahan mental inilah yang bikin pertahanan rasional Anda jebol. Tiba-tiba, keripik edisi terbatas yang Anda lewati tadi kelihatan kayak ide yang bagus banget. IKEA itu jagonya strategi ini. Dan ini nggak cuma soal apa yang Anda lihat. Mereka juga memanipulasi apa yang Anda dengar. Sadar nggak sih, musik di supermarket itu hampir selalu pelan dan santai? Ini bukan kebetulan. Musik tempo lambat secara nggak sadar bikin langkah kita jadi lebih pelan, bikin kita lebih lama di dalam lorong. Dan makin lama di toko, ya makin besar kemungkinannya kita beli barang yang nggak ada di daftar belanja. Oke, Anda berhasil melewati labirin dan sekarang udah berdiri di depan produk. Eits, tapi jangan santai dulu, karena jebakan berikutnya udah nungguin. Jebakan harga. Coba bayangin Anda lagi di kedai kopi. Lihat daftar harga ini deh. Ada yang aneh gak rasanya? Coba perhatiin baik-baik lompatan harganya. Nah, otak kita kan otomatis langsung hitung ya. Mana nih yang paling worth it? Pilihan mana yang bikin kita merasa jadi pembeli yang paling cerdas? Lihat deh perbandingannya. Lompatan harga dari kecil ke sedang itu terasa signifikan banget kan? Tapi dari sedang ke besar cuma beda 5.000. Tiba-tiba, ukuran besar kelihatan kayak penawaran yang paling cerdas dan paling untung. Dan ini dia triknya. Ukuran sedang itu sebetulnya nggak pernah dimaksudkan untuk laku keras. Itu adalah umpan. Fungsinya cuma satu, bikin ukuran besar kelihatan jadi pilihan yang super logis dan sangat bernilai. Anda bukan sedang mengakali sistem, Anda justru digiring persis ke tempat yang mereka mau. Sekarang, tahap terakhir pembayaran. Secara naluriah, otak kita tuh ngerasain sakit loh pas kehilangan uang. Jadi, tugas pemasar adalah membuat proses ini jadi senyaman mungkin tanpa rasa sakit sama sekali. Waktu kita menyerahkan beberapa lembar uang tunai, bagian otak kita yang namanya insula, pusat rasa sakit, itu aktif. Terasa banget hilangnya. Tapi pas kita cuma ngetap kartu atau scan kode QR, sinyal rasa sakit itu hampir gak ada. Transaksinya jadi abstrak, jadi gak terasa nyata. Mereka bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan gamification. Poin, koin, status platinum, semua ini dirancang untuk melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan, setiap kali kita belanja. Mengeluarkan uang diubah dari tindakan yang menyakitkan menjadi sebuah permainan yang justru memberi kita hadiah. Jadi, setelah semua taktik ini kita bongkar, gimana cara kita melawannya? Apa kita harus berhenti belanja? Tentu enggak. Pertahanan terbaik kita sebenarnya jauh lebih sederhana, tapi sangat kuat. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Senjata terbesar yang dimiliki para pemasar ini bukanlah iklan yang mahal, tapi ketidaktahuan kita sebagai konsumen. Kuncinya sederhana. Pertahanan terbaik Anda adalah kesadaran. Saat Anda masuk ke toko dan sadar kenapa susu ada di belakang atau kenapa harga kopi ukuran sedang itu aneh, Anda sudah merebut kembali kendali. Anda tidak lagi bermain dalam permainan mereka. Anda melihat permainannya dari atas. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami arsitektur manipulasi ini, Anda beralih dari konsumen pasif yang terprogram menjadi konsumen aktif yang membuat pilihan sadar. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang pegang kendali?